Sefanya ini untuk pertobatan bagi orang-orang yang acuh tak acuh, yang tidak menghilangkan akan kabar keselamatan. Namun oleh sebab itu, saudara yang dikasihi, Sefanya menyampaikan pesan Tuhan kepada semua orang, semua bangsa, tidak terkecuali. Siapapun saudara. Inilah ada waktunya, masih ada kesempatan bagi saudara untuk bertobat, berpaling dalam perpalingan. Kalau dulu saudara tidak mau mengenal akan Tuhan, hendaknya saudara sekarang bukalah mata hati saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa yang mengakui dosa dan segala kesalahannya di hadapan Tuhan, maka Allah setia dan adil akan mengampuni dosa dan segala pelanggarannya. Saudara yang dikasihi, karena Allah itu mengasihi kita, karena Allah itu peduli akan saudara, karena Allah itu tahu isi hati saudara. Saudara yang dikasihi, janganlah keraskan hati. Jangan seperti di masa di Meribah. Janganlah keraskan hati. Maka saudara yang dikasihi, jangan sampai peringatan Nabi Sefanya ini yang mengatakan jangan sampai saudara ditiupkan seperti sekat yang ditiup oleh angin. Sebelum datang atas murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum kemurkaan Tuhan, maka carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Semua orang yang hendak hati di negeri, carilah Tuhan semasa dia dapat ditemuinya. Di mana saudara tinggal di negeri dan di mana saudara berada, dan di situ berkatilah negerimu. Karena kesejahteraan negeri itu juga kesejahteraan hidup saudara ada di negeri. Di mana saudara berada, maka saudara harus menjadi berkat. Itu saudara yang dikasih. Jika kehidupan kita sebagai umat Tuhan, tentulah kita mengasihi akan Tuhan. Satu, kita tanggap di mana situasi keadaan, di mana saudara dibuang, di mana saudara ditempatkan, di mana saudara ditempatkan di negeri. Berkatilah negeri. Maka saudara menjadi berkat bagi negeri ini, karena negeri itu, kesejahteraan negeri itu juga kesejahteraan hidup saudara ada di tempat di mana saudara berada. Berkati saudara.
semua orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Bukan orang yang rendah hati yang akan menjadi berkat. Tetapi bagi orang yang congkak, saudara yang dikasihi, itu akan mendatangkan kutuk, akan mendatangkan murka atas diri orang yang congkak, yang sombong. Ketinggian hati mendahului kecantikan. Kerendahan hati akan diangkat oleh saudara yang dikasihi. Maka rendahkanlah hatimu, maka Tuhan akan mengangkat engkau setinggi-tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkanlah hati dan carilah Tuhan. Temuilah Dia semasa Dia dapat ditemuinya. Oleh sebab itu carilah wajahnya dan temukanlah. Saudara, maka saudara, ketika saudara datang ke hadapan hadirat Allah, tanggap suara daripada Tuhan. Tapi ingatlah saudara yang dikasihi, firman Tuhan, hukuman bagi atas bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat. Sepertinya halnya Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi, Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkitkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hei Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berpaling di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pelecehan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Ammon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Gomora, dan seperti Sodom dan Ammon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat pengadilan, pengambilan garam, dan tempat yang sunyi sepi selama-lamanya. Sisa-sisanya umatku akan penjara mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, kata nista dan juga celaan terhadap umat Tuhan itu akan dianggap di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sedang mencela Tuhan karena Israel milik kepunyaan Tuhan.
Barang siapa yang mengutuk akan dikutuk, barang siapa yang memberkati akan diberkati. Karena Israel adalah milik kepunyaan Tuhan. Orang kepunyaan, dia udah milik kepunyaan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu umat pilihannya, milik kepunyaannya ini tidak dapat diusik. Siapapun yang akan usiknya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan orang yang musik pasti akan diusik oleh Tuhan. Jangan sekali-kali mencoel atau merendahkan umatnya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Disebutkan karena kamulah bangsa yang terpilih, imamat dan rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Maka umat kepunyaan Allah itu bagaikan biji mata Allah yang dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi, berbahagia saudara yang rendah hati, hatimu yang rendah, rendahkan hatimu di bawah kami. Orang yang rendah hati akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang congkak akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, akan dijatuhkan. Tapi orang yang rendah akan ditinggikan, akan diangkat setinggi-tingginya oleh Tuhan. Itulah saudara yang dikasihi. Maka rendahkanlah hatimu dan setia kepada Tuhan. Maka engkau akan mewarisi negeri di mana yang Tuhan telah berikan kepada umat pilihannya, orang kesayangannya. Karena orang kesayangannya itu akan selalu dijaga dan dilindungi. Apapun yang telah dilakukan milik kepunyaannya, saudara, jangan sampai mencela atau menghina. Akan dijadikan murka Tuhan akan terjadi, maka yang mencelanya akan menanggung akibat. Daerahnya akan menjadi padang yang jeruju dan tempat kambing domba makan, dan para gembala mengembalakan di situ. Yang ada cuma kambing dan domba gembalaan. Saudara, tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara yang dikasihi, janganlah kita ini sombong atau tinggi hati. Tidak ada yang dapat kita sombongkan, yang tidak ada yang kita tinggi-tinggikan dalam kehidupan, kecuali Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Itu saudara yang dikasihi. Maka pada malam hari yang sangat indah, rendahkanlah dengan kerendahan hatimu, maka Tuhan akan mengasihi, akan mengangkat. Karena kecongkakan itu dibenci oleh Tuhan. Kesombongan itu dibenci. Dosa yang paling besar itu kesombongan. Lucifer congkak sombong, maka Lucifer yang dulunya itu malaikat pemuji, memuliakan nama Tuhan, tapi karena kecongkakan dan kesombongannya dilemparkan ke bumi, maka agar menjadi penguasa, menjadi iblis. Orang congkak akan temannya iblis, orang congkak akan temannya setan.
Tuhan yang menciptakan hati itu baik, dan juga mulut itu Tuhan yang menciptakan itu baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati congkak itu bukan datang dari Tuhan, tapi yang congkak hati itu tentulah itu dari kesombongan. Siapa yang sombong? Itulah Lucifer yang sombong, yaitu bapak pendusta, yaitu yang congkak dan sombong itu bapak pendusta, yaitu bapaknya pendusta, yaitu Lucifer. Kalau saudara pengikutnya, kalau saudara sudah kebiasakan congkak dan sombong, maka saudara bukanlah umat pilihannya, maka saudara bukanlah kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya siapa? Tentulah yang congkak sombong itu miliknya Lucifer, bapak pendusta. Bapaknya pendusta itu Lucifer, yaitu iblis. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Itu pendusta, pengrongrong, penghujat. Itu iblis, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kiranya ada keluar ucapan untuk kata kutuk kepada milik kepunyaan daripada Tuhan. Orang yang mengutuk akan dikutuk, tapi orang yang memberkati akan diberkati. Apa yang dikatakan Kejadian pasal yang ke-12, ketika Abraham diutus oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa? Demikian kata firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku, yang memberkati akan diberkati. Yang memberkati umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, akan diberkati. Tapi kalau mengutuk umat kepunyaan Tuhan, milik Allah itu sendiri, saudara yang dikasih Tuhan, maka orang itu akan terkutuk dan terkutuk, saudara. Dan seperti sekam yang ditiupkan oleh angin dan kemana saja pergi, maka orang terkutuk itu pergi kemana saja, tidak akan mendapatkan berkat di dalam kehidupan. Karena sekam itu adanya dibuang di tempat sampah dan dibakar. Itu sekam, saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sefanya Nabi Tuhan mengingatkan kita semuanya agar supaya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Biar yang lalu biar berlalu, yang baru sudah datang. Bertobat itu lebih baik daripada kita mendapatkan berkat. Tinggalkan kehidupanmu yang lama, hiduplah yang baru dengan Tuhan. Berpalinglah kepada Tuhan. Jauhilah kejahatan, lakukanlah yang baik. Berkatilah orang, berkatilah Tuhan, maka kau akan diberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semuanya ini mengingatkan kita semua, bukan hanya untuk terutama bagi umat
pilihan Tuhan, bagi saudara yang dipilih Tuhan, yang kita pilih menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka kita harus menjaga dalam kehidupan kita, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan hati-hati. Jangan sampai kita jatuh. Karena jangan mudah kita disanjung. Jangan mudah saudara senang disanjung. Jangan mudah seseorang dapatkan sanjungan. Sanjungan manusia itu menjatuhkan. Sanjungan manusia itu bukan memberkati. Sanjungan manusia itu akan jatuh. Saudara, manusia yang menyanjung pasti manusia itu akan jatuh. Tapi kalau Tuhan yang menyanjung, kalau Tuhan yang meninggikan, engkau yang merendahkan diri di hadapan kaki Tuhan, engkau diangkat, ditinggikan, maka Tuhan akan mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Saudara dimuliakan, saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan terbang tinggi bagai raja-wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ketika kita melihat saudara kita jatuh dan tergeletak, janganlah kita menghina orang yang jatuh, karena dia berurusannya dengan Tuhan. Jangan rendahkan mereka, karena itu milik kepunyaan Tuhan. Ingat, yang milik kepunyaan Tuhan itu tidak boleh direndahkan. Siapapun yang merendahkan akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang peduli akan milik Tuhan, sekalipun itu seseorang yang compang-camping hidupnya, tidak menentu dalam hidupnya, namun janganlah sekali-kali menghinanya, karena itu miliknya Tuhan. Bila orang itu jatuh, bila orang itu miliknya Tuhan. Jangan kita masam kepada orang yang buta. Jangan merendahkan orang yang tidak bisa melihat. Itu juga ciptaannya Tuhan. Kalau saudara merendahkan, sama juga saudara sedang merendahkan Tuhan. Miliknya Tuhan. Karena Tuhan dapat melakukan segala sesuatu kepada seseorang. Dapat mengubahkan yang buta menjadi teling, yang tuli menjadi mendengar, yang bisu menjadi berkata. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa seseorang menghina akan saudaranya, maka orang itu sedang menghina Tuhan sendiri. Bila seseorang tidak menghargai saudaranya, maka juga orang itu tidak
Jangan dendam kepada seseorang yang membencimu. Berhati, doakan mereka, berkati. Jangan sakit hati kepada orang yang membenci saudara, karena mereka mungkin belum tahu sadar. Tetapi kalau mereka bertobat, itu juga milik Tuhan, saudara yang dikasihi. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara mengapir-apirkan yang bukan golongan saudara, itu pun saudara sedang menghina akan penciptamu. Oh, saudara sedang menghina akan penciptamu, akan menghina Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kalau seseorang mencela seseorang, maka Tuhan juga akan mencela seseorang itu. Saudara yang berbuat, karena apa yang ditabur akan dituai. Tapi itu semuanya urusannya dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana tindakan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya kita lakukan? Tetaplah kita rendah hati. Sekalipun kita hina, tetaplah kita rendah hati. Kalau kita diejek, tetaplah kita rendah hati. Kalau kita pikimu kiri, beri pikimu yang kanan. Kalau diminta baju, beri jubah. Kalau diludahi, berilah roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Mencintai orang yang rendah hati. Yang congkak itu tidak akan disukai sama Tuhan, karena congkak sombong itu tidak disukai Tuhan, itu dibenci oleh Tuhan. Kalau saudara lapar dan saudara bisa makan, dan tapi saudara menghina saudara yang lapar dan tidak engkau pedulikan, maka saudara sedang menghina penciptamu sendiri. Ya, sedang menghina penciptamu. Jangan merendahkan seseorang. Seorang manusia itu ciptaannya Tuhan, tidak bisa direndahkan karena dia miliknya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Itu tidak bisa direndahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau saudara bisa memberkati, berkatilah mereka. Yang mereka tidak bisa makan, berilah mereka makan. Kalau mereka haus, berikanlah air untuk diminum. Kalau mereka telanjang, berilah pakaian. Kalau mereka sakit, obatilah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah saudara anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu rendah hati. Anak-anak Tuhan itu tidak sombong, karena kesombongan itu bukan anaknya Tuhan. Tapi anak Tuhan itu pasti mengasihi, rendah hati. Itu ciri khasnya anak Tuhan. Saudara dibenci, saudara direndahkan. Tuhan Yesus saja yang dia Tuhan direndahkan. Karena mereka yang benar tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika orang saudara sedang disakiti, kalau saudara sedang Tuhan berdoa, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan,
itu ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Itu juga saudara Pak, memberkati. Orang yang rendah hati akan selalu memberkati. Orang yang rendah hati akan selalu mengasihi. Orang yang rendah hati akan selalu akan memberikan tempat yang terbaik. Karena semuanya itu tanggung jawabnya Tuhan. Semua balasan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan mengetahui setiap hati manusia. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapannya. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Jangan bangga, jangan tinggi hati, jangan sombong. Ketika engkau bisa makan, ketika engkau bisa hidup, ketika bisa engkau merasa cukup, bisa saudara diberkati Tuhan, berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Tetap rendahkanlah kerendahan hati. Kalau saudara punya itu semua karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerah kasih daripada Tuhan, tidak bisa seseorang mendapatkan sesuatu. Kalau saudara seakan diizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan saudara, itu semuanya seizin daripada Tuhan. Tidak ada sesuatu rambut yang jatuh dari kepala tanpa dihitung. Tuhan menghitung rambut yang jatuh, tahu jatuh rambutmu berapa jumlah rambut. Tuhan mengetahui semuanya. Di hadapan Tuhan itu transparan. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Karena Dia yang Maha Kuasa, Dia tahu mengisi hati manusia, pikiran manusia, tahu apa yang dipikirkan oleh manusia. Sebelum manusia itu mengatakan, mengucapkan perkataan, itu baru timbul di dalam hatinya sebelum diucapkan. Maka seseorang itu sudah diketahui oleh Tuhan. Engkau congkak atau saudara tidak congkak, itu sudah diketahui oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi, itulah sebabnya. Saudara mau diberkati oleh Tuhan, rendahkanlah hati, rendahkanlah, rendahkan, bukan rendah hati. Kalau saudara merendahkan hati, kerendahan hatimu kepada siapa saja, sama juga sedang memuliakan Tuhanmu, sedang mengangkat-angkat kehidupan ke hadapan Tuhan, maka engkau diangkatnya, maka engkau memberkatinya. Saudara, maka ketika saudara memberkati, itu untuk kemuliaan. Orang itu tidak berdaya, orang itu bisa ini, orang itu tidak bisa. Biarkanlah apa yang saudara bisa lakukan, lakukanlah yang baik, yang benar, dengan kasih, menurut imanmu di dalam Kristus Yesus adalah kasih yang sempurna. Nah, tidak ada agama yang sempurna kecuali Yesuslah Allah yang sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan harus tahu, harus tanggap, harus peka. Apa yang harus kita lakukan, kita tanggap dan peka semuanya daripada Tuhan. Kita dapat menimbang perkara yang benar daripada yang jahat. Sebab bila kita tidak tanggap, tidak peka apa yang harus kita lakukan, kita sebagai anak-anak, tanggung jawab kita itu besar. Tanggung jawab saudara itu besar. Sebab negeri ini tanpa ada anak Tuhan, negeri ini akan hancur, saudara. Negeri ini diberkati karena ada anak Tuhan di negeri ini. Siapakah anak Tuhan? Orang-orang yang melakukan
kehendak Bapa di surga, ya hati yang penuh dengan kerendahan. Itu akan memberkati, itu akan memberkati saudara. Negerimu mau diberkati oleh Tuhan, negeri ini mau diberkati Tuhan, anak Tuhan akan selalu memberkati. Jangan lupa berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Jangan lupa kita berdoakan untuk presiden kita. Sebab tidak ada pemerintah tanpa kehendak daripada Tuhan. Tidak ada pemerintahan itu karena ada Tuhan yang mengadakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkati. Kita tugasnya apa? Memberkati. Bukan kita mendemonstrasi, tetapi kita memberkati. Berkati dan berkati bangsamu, berkati negerimu, berkati sesamamu, berkati musuhmu. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah tugas saudara, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan merendahkan, jangan mudah merendahkan seseorang, jangan mudah menghina seseorang. Karena semua itu di hadapan Tuhan. Itu Tuhan yang mengetahui. Itu Tuhan yang mengetahui hati seseorang. Saudara, Tuhan tahu, Tuhan mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, rendahkanlah hati. Carilah Tuhan selama Dia dapat ditemui. Maka engkau akan memberkati. Maka Tuhan akan memberkati di dalam hidup. Kalau saudara yang dikasih Tuhan, biarlah orang akan berkata apa tentang diri saudara. Saudara miliknya Tuhan. Itu tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab mereka. Tapi saudara adalah miliknya Tuhan. Tuhan itu menjagai, Tuhan itu melindungi. Sebab apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, karena aku tahu apa yang engkau lakukan terhadap umatku, engkau mencela, ya, engkau mencela umatku. Itu sudah ada hukumannya di hadapan Tuhan. Mencela umat Tuhan itu ada hukumannya di hadapan Tuhan. Dikatakan apa? Murka akan datang, murka akan terjadi atas orang-orang yang suka mencela, orang yang suka berbuat jahat. Apalagi mengusik aman Tuhan. Barang siapa mengusik akan diusik. Tapi barang siapa memberkati anak Tuhan akan hidupnya diberkati. Tidak mudah susah, tidak mudah mengalami kesusahan, kesulitan. Karena orang yang memberkati pasti diberkati. Tapi orang yang mengutuk akan selalu kena kutuk. Saudara yang itulah saudara yang dikasih. Maka pada malam hari yang sangat indah, apa yang dikatakan Syefanya tentang saudara dan saya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan bertobatlah. Itu lebih baik daripada murka menanti dalam kehidupan saudara. Tinggalkanlah kehidupan yang tidak benar, kehidupan lama. Kita hidup dalam kehidupan yang baru. Biarlah yang lalu biar berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati.